Jadi nanti biasanya si customer tuh kita anjurkan untuk sebelum nyeduh si tehnya mencium si aroma yang ada di teh tersebut, karena nanti ada perbedaan si aroma saat kering dan aroma saat nanti udah dibasahin. Dimasukin dulu semuanya. Nah, habis itu baru kita seduh di sini. Ini bagusnya 2 kali sih. Kalau udah ketiga kali bisa sebenarnya, cuman rasanya nggak seintens yang pertama dan kedua. Ini tuh sekarang masuk ke proses namanya steeping time. Jadi itu tuh proses perendaman si bahan bakunya si teh tadi itu. Nah, ini tuh biasanya steeping time-nya sekitar 5 menitan lah gitu. Seperti yang terlihat bergerak di bidang F&B ya. Mungkin kategori yang paling dekat sama model bisnis kita itu coffee shop. Tapi kalau misalkan secara produk kita tidak begitu mengedepankan kopi, tapi lebih ke minuman-minuman yang sehat. Awal mula kita berdiri itu, kita mulai perencanaan itu pertengahan tahun kemarin, sekitar bulan Juni. Sebetulnya awalnya itu saya bareng sama Tian. Kita awalnya mau buka jus jalanan sebetulnya. Jadi akhirnya kita ngebentuk Escape dengan core konsepnya itu mengedepankan produk-produk yang healthy, kayak smoothies, mocktails gitu. Cuman dari teh sendiri ingin kita kenalkan itu adalah esensi ritualnya, dimana ketika lagi ngeteh tuh lo tuh lagi istirahat sebetulnya. Jadi di balik Tea of Constellation itu sebetulnya ada filosofis itu yang sampai saat ini kita masih berupaya untuk menyampaikan itu sebetulnya. Yang kita kedepankan itu kita ada punya kategori signature dan mocktails. Jadi 2 menu itu yang kita kedepankan. Base-nya itu smoothie sih sebetulnya. Kita tuh dari awalnya kayak cukup lah gitu bikin perkopian gitu ya. Kayaknya minuman-minuman seger lebih menarik gitu loh. Jadi akhirnya kita bikin mocktails, signaturnya kita punya smoothies, teh-tehan juga. Nah ini kita lagi bikin teh nih. Jadi ini tuh ada program di pagi hari di Escape. Nama programnya tuh Tea of Constellation. Jadi ini tuh teh dengan rasi bintang. Jadi nanti teh-tehnya tuh dengan per zodiak. Nah sekarang tuh kita baru ada 3 dulu. Ada Sagittarius, ada Aquarius, sama Capricorn. Nantinya akan ada 12 zodiak gitu. Nanti per macam-macam tehnya tuh akan menggambarkan si karakteristik dari zodiaknya masing-masing gitu loh. Sagittarius Elixir. Ya, jadi di Sagittarius Elixir ini tuh ramuan gitulah. Jadi isinya nanti ada campuran gitu macam-macam. Ada dari tehnya sendiri kita punya dari black tea, lalu ada daun pandan juga, lalu ada rosella, lalu ada lavender juga. Fragransinya, terus flavornya juga unik karena ada rasa yang kuat 2 tuh dari rosella sama black tea. Rosella tuh kan rasa aslinya tuh asem gitu. Nah kalau si black tea itu ada manis dan kesetnya gitu. Jadi nanti kalau dari rasa campuran antara manis, asem, terus nanti ditubruk lagi sama wangi lavender yang udah orang-orang familiar, sama pandan juga. Yang pasti sih kita akan baca market, kita akan baca pergerakan kultur, kebutuhan masyarakat dan psikologis pada umumnya seperti apa. Kita mulai dari sosial media karena itu adalah salah satu core utama saat ini. Kemudian juga kita mencoba untuk meng-engagement dari teman-teman terdekat sampai akhirnya mulut ke mulut. Sampai akhirnya tuh ada beberapa orang baru yang datang kemudian review, ternyata mereka main TikTok. Terus akhirnya terposting lah di TikTok, terus muncullah kata hidden games. Akhirnya orang-orang datang, kemudian food blogger jadi makin banyak yang mereview. Berdasarkan timeline program ya, kita itu ekspansi seharusnya di bulan kuartal ke-3 tahun ini. Berapa banyak orang yang terlibat dalam ranah kepengelolaan itu ya setidaknya bisa komit atas apapun itu tugasnya mereka masing-masing. Adu argumen itu terjadi bukan hanya dalam ketika weekly meeting. Keseharian pun argumentasi itu sering terjadi sebetulnya gitu. Harus ada satu orang yang bisa meluruskan itu, yang bisa mengambil keputusan, dan orang yang bisa menyeimbangkan mana yang harus dikedepankan. Juga harus diseimbangkan dengan memberikan kesempatan bagi teman-teman yang lainnya untuk bisa bergerak di koridornya masing-masing. Jadi dikasih keleluasaan untuk mereka bereksperimental. Buat siapapun, jangan pernah ngeliat umur, jangan pernah ngeliat kalian sekolah di mana, kuliah di mana, tapi kalau misalnya kalian ingin mulai sesuatu itu dengan baik, jadi yang pertama
pertama adalah lakukan. Dan ingat harus mencoba untuk buat support system yang baik gitu. Ketika misalnya kita ada masalah, kita harus tetap mencoba untuk mendiskusikannya bersama dan secara baik-baik, semuanya akan terselesaikan dengan baik-baik gitu. Untuk kita mau start tuh, sebetulnya listnya banyak banget yang harus dipikirin. Lihat kendala yang paling ada di depan mata yang menghalang kita untuk bergerak gitu. Lalu secara kepengelolaan mungkin manusia mah hanya bisa berencana ya, tapi itu adalah kewajiban menurut saya. Maksudnya kalau misalkan sudah bisa memproyeksikan satu mimpi, rencanakan, hasil nggak akan pernah nipu proses lah.